Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita awali aktivitas pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dan membuka majelis. Semoga apa yang kita kerjakan hari ini senantiasa diridhoi oleh Allah. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke. Semangat putra ini. Sehat putra? Alhamdulillah sehat Pak. Baik, teman-teman yang lain barangkali yang tidak ada kendala teknis dan yang lainnya begitu diajak untuk bergabung di room ini biar aktivitas kita hari ini lebih semangat, lebih ceria lagi begitu. Baik, seperti yang saya sampaikan di WA group tadi gitu ya, di kelas kalian, hari ini sedianya kita melanjutkan diskusi kelas yang tertunda beberapa waktu yang lalu karena memang harus disampaikan materi tambahan gitu ya, yaitu tentang computational thinking. Saya menyinggung sedikit tentang tugas yang sudah masuk dan yang belum terkait dengan Bebras. Baik, ada 2 upload sini ya, saya taruh di atas gini biar gampang. Oke. Untuk kolase Bebras berarti daftar akun dan mencoba tantangan Bebras masih 12 yang sudah menyampaikan atau yang sudah mengirim. Untuk yang 24 akun, 24 siswa lainnya saya tunggu karena harus segera diselesaikan begitu ya. Sebentar. Dipindah sini lah. Hah? Sebelah itu apa? Iya, milik sebelah. Iya, sementara di situ aja dulu ya. Ada miskomunikasi. Yang kedua adalah tentang Blockly Game ya. Ada 5 yang sudah menyelesaikan dan yang lainnya kayaknya masih perlu untuk direspon segera gitu ya. Sekali lagi ini bagian dari hal yang harus saya sampaikan, saya laporkan kepada kepala madrasah dan Biro Bebras Unitomo ya di Surabaya ya, bahwa materi CT computational thinking dan di dalamnya ada Bebras, ada Blockly, ada lab kemarin itu bagian tak terpisahkan dari bagaimana caranya atau upaya-upaya kita untuk mengenalkan konsep berpikir secara komputasi kepada siswa. Jadi silakan atau segera untuk diselesaikan begitu. Selanjutnya saya kembalikan ke forum yang kelompok yang sudah siap untuk presentasi silakan langsung ambil alih dari room ini dan langsung share screen. Boleh dari HP atau boleh dari laptop, silakan. Untuk kelas-kelas yang lain kemarin sudah hampir selesai, ada yang 1 hari,
atau satu tampilan begini sudah langsung selesai 5 kelompok dari 8 kelompok, berarti tinggal 3. Saya berharap anak-anakku di sebelah IPS 2 ini tidak kalah semangatnya dengan kelas-kelas yang lain. Baik, silakan. Kalau misalkan Pak, kelompok saya tinggal berdua saja, yang lainnya ikut lomba KGJ dan seterusnya, maka dipersilakan, tidak apa-apa. Jangan takut untuk mencoba perform di depan di depan forum untuk sebagai ajang latihan kalian, biar dalam menyampaikan sesuatu di forum itu sudah terlatih begitu sejak dini. Silakan, tanpa saya menyebut kelompok berapa dulu gitu. Ayo silakan. Saya boleh nggak Pak? Sama teman-teman lainnya kayak kelompok satu. Silakan. Silakan. Langsung aja share screen dari laptop atau dari HP kalian. Sip. Pakai membagi layar kan Pak? Iya, langsung aja. Oke. Sudah kelihatan apa Pak? Belum? Sudah jelas banget. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang nama kelompok kami yaitu ada Fatuk Afufan 3, ada Asmaul Husna, ada saya Muhammad Darmawan, dan Nabila Felia. Asal mula kawat. Setelah Utsman bin Affan dibunuh oleh orang-orang Khawarij, kaum muslimin mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Setelah beberapa hari kaum muslimin tak ikut tanpa seseorang khalifat. Kabar kematian Utsman kemudian terdengar oleh Muawiyah, yang mana dia sedang memiliki hubungan kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Sesuai dengan syariat Islam, Muawiyah berhak menuntut balas atas kematian Utsman. Dengan berita ini, orang-orang Khawarij pun melakukan ketakutan, kemudian menyusup ke pasukan Ali bin Abi Thalib. Muawiyah mendapatkan bahwa semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman harus dibunuh, sedangkan Ali terdapat yang dibunuh hanya membunuh Utsman saja, karena tidak semua yang terlibat dibunuh ketegangan identitasnya. Habis terjadinya perang sipil karena bedaan dua argumen tadi, kemudian masing-masing pihak mengirim utusan untuk berunding dan terjadilah perdamaian antar kedua belah pihak. Melihat hal ini, orang-orang Khawarij pun menunjukkan jati dirinya dengan keluar dari pasukan Ali bin Abi Thalib.
mereka atau Khawarij merencanakan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan dan Ali bin Abi Thalib, tapi sukses mereka membunuh hanya Ali bin Abi Thalib. Tokoh utamanya adalah tokoh-tokoh Khawarij lain, ada Umar bin Hudair, ada Mustrid bin Sa'ad, Hausara al-Asadi, Quraib bin Masruah, Rafi bin Asraq, dan Abdullah bin Bashir. Doktrinnya terdapat sejumlah gagasan pokok dan doktrin golongan Khawarij yang berkaitan dengan urusan politik hingga akidah. Setidaknya ada 3 doktrin utama yang diyakini oleh kaum Khawarij. Pertama, gagasan politik Khawarij adalah fanatisme keagamaan. Bagi mereka, hukum Allah harus ditegakkan. Khawarij menganggap semua orang yang mereka nilai adalah tidak melanggar hukum Allah, berarti semua murtad, kafir, bahkan darahnya halal ditumpahkan. Kedua, golongan Khawarij meyakini perintah yang sah adalah sistem khalifah dengan kepala negara dipimpin oleh seorang imam atau khalifah yang dipilih secara bebas oleh umat Islam. Ketika menjadi khalifah, masa jabatannya adalah permanen selamanya berpasukan bersikap adil. Namun apabila melanggar hukum Allah, menurut khalifah harus akan dibunuh karena dianggap murtad atau kafir. Kaum Khawarij, Abu Bakar dan Umar bin Khattab adalah khalifah yang sah. Penerus 2 khalifah itu, yakni Utsman bin Affan, mereka dianggap hanya sampai menjadi khalifah sampai tahun ke-7. Selepas itu Utsman dianggap oleh kaum Khawarij telah menyelewengkan dan pantan hukum. Demikian juga permintaan Ali dianggap sangat ia menyetujui Abu berhasil dengan Muawiyah. Selepas itu menurut kaum Khawarij, Ali pun pantas dibunuh. Pada akhirnya Ali kemudian meninggal pada tahun 661 Masehi setelah diserang oleh salah satu pengikut Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Ketika pemikiran golongan Khawarij mengenai Alkitab membuat doktrin yang berat juga bagi Khawarij bagaimana hubungan dengan Allah terputus. Oleh karena itu, mungkin orang-orang seperti itu layak dihabisi. Setelah peristiwa Takim, orang-orang Khawarij menyampaikan protes kepada Ali bin Abi Ali dengan bilang, mengapa kalian menghukum kepada manusia? Tidak ada hukum selain hukumnya kepada sisi Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Putra dari mewakili dari kelompok Khawarij, sudah terang benderang begitu ya yang sudah disampaikan tadi, bahwa Khawarij itu latar belakangnya seperti apa gitu ya, seperti yang sudah pernah saya singgung pada pengantar materi bab 1 dan sebelum masuk ke bab 2, bahwa memang Khawarij adalah cikal bakal perpecahan atau munculnya aliran-aliran setelah peristiwa Tahkim. Garis bawahnya dari doktrin Khawarij itu sangat sangat berbahaya ya. Kalau hari ini itu ada yang masih mengikuti gitu, sehingga gampang mengkafirkan orang lain, terus boleh membunuh kepada sesama muslim yang itu sudah dihukumi kafir begitu.
Dan tentang pemerintahan, mereka berpendapat bahwa pemimpin itu boleh memimpin secara permanen setelah langgeng asalkan adil. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak ada suksesi kepemimpinan, tidak ada pergantian kepemimpinan secara periode, maka bisa jadi menimbulkan beberapa kerancuan, beberapa keresahan begitu ya. Karena sebenarnya semua orang bisa punya kesempatan begitu ya. Baik, ada pertanyaan dari anggota kelompok lain atau sanggahan atau bagaimana, atau tambahan lagi dari kelompok Khawarij? Putra, Agung, Asmaul atau yang lain? Gak ada, Pak. Oh, gak ada. Mungkin ada yang bertanya mungkin. Ya, barangkali ada yang bertanya mungkin dari kelompok yang lain. Oke, selamat datang Agung. Selamat bergabung. Ini tadi sudah ada yang menyampaikan Khawarij, tentang Khawarij gitu ya. Sudah disampaikan. Jadi sekali lagi siapapun yang ada di room ini, bagi yang masih ada sesuatu yang perlu disampaikan atau didiskusikan terkait dengan kelompok Khawarij, silakan. Menurut kelompok Khawarij, daerah penyebaran Khawarij itu di wilayah atau diperkirakan di wilayah mana? Yang ada ya, Asmaul. Asmaul di Irak Selatan, Pak. di Irak Selatan. Baik. Irak itu kalau dari wilayah Madinah atau Mekah itu kira-kira saja itu di sebelah mana ya? Pernah mencoba lihat di Google Map, pernah coba? Buatan pernah. Baik. Irak kita Dekat coba Bahrain, lihat. dekat Bahrain. Kuwait, dekat Kuwait, Mas. Dekat Kuwait. Kalau Kuwait itu sebelah mananya Irak? Sebelah mananya Irak? Sebelah. Ya, tadi pertanyaan saya itu sebelah mananya, kan kita pusat perkembangan Islam itu atau asal mula Islam itu kan dari Jazirah Arab, dari Mekah. Nah, kira-kira Irak itu kalau dari Mekah atau Madinah itu sebelah mananya ya? Saya lihat di Google itu timur lautnya, Pak. Timur laut. Timur laut berarti utara dengan timur ya. Timur laut. Iya. Betul. Tapi agak jauh sih, Pak. Agak jauh. Oh, lumayan. Ini coba saya share screen kan biar minimal itu kita pernah jalan-jalan meskipun via virtual gitu ya. Oke. Ini kalau agak diperbesar. Nah, Irak di situ. Terus yang tadi Madinah. Nah, ini Madinah. Ada di sini Madinah.
Mekah. Mekah ya ke sini ya. Terus ke selatan kalau dari Madinah ya. Nah, ini sudah ada Yaman. Ya paling enggak itu bisa lah meskipun kita belum pernah ke sana. Paling enggak dari peta ini bisa kita juga bisa lihat gitu. Oh, ternyata Riyadh itu di situ. Terus mana itu? Yang lain gitu, Yordania, Israel dan seterusnya, Yerusalem, Palestina sebelah mana itu Palestina sebelah mana? Ini jalur Gaza ya. Jadi betul memang perkembangan aliran ilmu kalam itu memang dari segi catatan sejarah itu tidak berpusat atau tidak terkenalnya itu di daerah Mekah gitu ya ataupun Madinah, tapi beberapa literatur itu menyampaikan di daerah yang paling banyak daerah Irak situ ya, daerah Irak, terus perbatasan juga dengan Iran gitu. Iran itu berarti sebelah timurnya dari Irak. Nah, ini Irak, Iran. Kuwait ada di perbatasan atau di tengah-tengah. Kan dulu pernah ada peristiwa Irak Kuwait, padahal ini kalau dilihat itu kan hampir satu lokasi. Tapi dulu pernah Irak Kuwait bertempur, Amerika turut campur gitu ya, ada lagunya gitu. Liga Arab jadi bingung gitu ya. Nah, baik, saya kembalikan lagi ke forum. Barangkali ada yang mau melanjutkan presentasi untuk kelompok yang lain, silakan. Kalau tadi sudah luar biasa. Ya. Kelompok 8. Siap. Lailatul Zahra, silakan, Nak. Kelompok 8. Maturidiyah. Bentar, Pak. Nggih. Udah keluar ya, Pak? Sebentar. Nah, putar-putar. Tinggal geser dikit. Nah, oke, Maturidiyah. Sudah, Nak. Silakan. Udah keluar? Sudah. Sip, silakan. Sudah. Sejarah tentang Maturidiyah. Di Maturidiyah. landscape dulu. Itu portrait. Jadi kalau baca apalagi gini, layarnya aja di rotate ya. Ini teksnya sementara kebaca, kalau saya baca berarti miring gini. Di rotate, diputer. Rotation. Puter. Iya betul, Linda. Diputer. Horizontal. Udah keluar kan, Pak? Horizontal no. Iya keluar tapi kebacanya vertikal gitu ya. Iya. Kalau mau baca harus gini dulu. Miring, layarnya jok miring. Coba diring dong. Rotation. Tenang, rotation. Bentar, Pak. Iya, tenang. Ya, lanjut. Sabar. Ini lagi. Sabar. Ini Masa kerjain tuh. lagi. Yuk semua yuk ngelek.
Zahra? Zahra lepas? Atau bisa, iya, oke. Nggih, cek nge-lag niki. Sebentar. Gitu aja enggak Kedengeran apa-apa. kan, Pak? Iya, gitu aja enggak apa-apa. Kalau misalkan terpaksa enggak bisa rotation screen-nya, pakai gitu aja enggak apa-apa. Enggak usah jalankan slide, cuma ditampilkan aja gitu. Enggak apa-apa. Kayak siapa tadi? Oh, kalau Putra tadi besar ya tampilannya. Enggak apa-apa, dari itu tadi aja enggak apa-apa. Dari apa tuh tadi? Tampilan WPS-nya, kalau tadi pakai WPS. Enggak usah running apa itu? Jalankan presentasi, enggak usah apa-apa. Yang penting baca. Angel wis. Iya, lari. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Loh kok hilang? Nah, itu aja nggak apa-apa wis. Gitu aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Keluar ya, Pak? Iya, kelihatan. Keluar. Iya, betul. Sip sudah. Siswa Chandra. Iya, silakan. Bentar. Sejarah tentang materi diam. Kelompok 8. Maturidiyah merupakan aliran teologi yang bersifat rasional tradisional. Aliran ini baru pertama kali muncul di Samarkand. Pertengahan di bawah aliran itu dinisbahkan dari nama pendirinya, Abu Mansur Muhammad al-Maturidi. Demikian aliran al-Maturidi bertujuan untuk membendung tidak hanya paham Mu'tazilah tetapi juga aliran Asy'ariyah. Banyak kalangan yang menilai pemikiran itu merupakan jalan tengah antara aliran Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Karena itu aliran Maturidiyah sering disebut berada antara teolog Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Namun keduanya atau Maturidiyah dan Asy'ari secara tegas menentang aliran Mu'tazilah. Kaum Asy'ari berhadapan dengan Mu'tazilah di pusatnya yakni Basrah, sedangkan Maturidi berhadapan di Uzbekistan di daerah Maturid. Di antaranya ialah tokoh-tokoh dari aliran Maturidiyah. Di antara satu, Abu Al-Qasim Ishaq Muhammad Al-Hakim Al-Azhar 51. Dua, Abu Al-Yus Muhammad Al-Bazdatu sampai 409 1030 sampai 1100. 3. Abu Hafs Umar bin Muhammad Al-Nasafi 460 sampai 537 atau 1068 sampai 1143. 4. Sa'd al-Dina al-Taftazi M 790 atau 1388. Pokok-pokok doktrin ajaran Maturidiyah. 1. Kewajiban mengenal Allah SWT dan syariat Islam. Artinya, manusia berkewajiban untuk mengenai Allah SWT dan mempelajari syariat-syariatnya. 2. Kebaikan dan keburukan menurut rasio. Kesimpulannya adalah, kendati akal bisa mengetahui kebaikan dan keburukan yang objektif, tetapi perintah dan larangan hanya dibebankan setelah adanya syariat Islam. 3. Perbuatan manusia. Maturidiyah berada di posisi tengah-tengah, bahwasanya perwujudan perbuatan adalah gabungan dari penciptaan Allah SWT dan partisipasi manusia di dalamnya.
berupa janji dan ancaman. Berbeda dengan aliran Khawarij, aliran Maturidiyah memandang bahwa pelaku dosa besar masih dikategorikan mukmin atau muslim sepanjang masih ada keimanan dan hatinya. Sampun, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda, Nova, dan yang lainnya ya, Lailatul Zahra tadi membahas tentang Maturidiyah. Dan Maturidiyah itu satu rumah besar dengan Asy'ari, dudu Asya. Apa tadi nyebutnya apa tadi Nova tadi? Asy'ariyah gitu ya. Tadi nyebutnya apa? Asy'ariyah atau Asy'ariyah? Oh, enggak tadi. Asy'ariyah ya, Asy'ariyah. Jadi Asy'ari dan Maturidi itu hampir sama begitu ya. Dalam rumah besarnya yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Dan hari ini kalau misalkan kita ditanya, Pak, kita lebih cenderung kemana Pak dari sekian pendapat atau doktrin aliran-aliran kalam yang ada, kita masuk di Ahlussunnah wal Jamaah. Yang tadi sudah disampaikan bahwa Maturidiyah itu tengah-tengahnya gitu ya, antara Khawarij dengan Asy'ari juga. Atau bahasa lain Maturidiyah adalah golongan atau kelompok yang menggunakan rasional, akal sehatnya manusia dipakai, dengan tetap ada keterlibatan dengan unsur-unsur tradisional itu tadi ya. Pusat penyebarannya di daerah Basrah. Basrah itu juga tetap di daerah Irak dan Uzbek ya tadi. Uzbekistan itu ada yang tahu Uzbek itu sebelah mana? Uzbekistan. Pernah dengar? Kazakhstan, Uzbekistan gitu. Di samping Rusia. Samping Rusia. Iya, karena memang itu bagian dari kejayaan Islam ketika itu sehingga sampai di sana gitu. Nah ini kalau saya coba lihatkan ya, jadi belakangnya ada Tantan itu ya, tapi bukan ketan loh ya, enggak salah. Ada Turkmenistan, ada Tajikistan, ada Afghanistan. Nah ternyata kalau ada Pakistan ya, kalau dari sini terus akhirnya ya bisa sampai ke India nyebrang akhirnya bisa sampai ke Aceh kalau begitu ya. Jadi ada Pakistan, ada Afghanistan, ada Tajikistan, luar biasa. Ini mendekati betul tadi yang disampaikan tadi ya. Ini ada Ukraina, Belarusia, Turki, Polandia. Kalau ke sini terus itu ke Eropa ya, berarti ke mana itu? Ini antara utara dengan barat. Berarti apa itu? Barat laut ya. Barat laut. Itu penyebaran Islam dulu sampai di situ ya, sampai di Spanyol dan seterusnya. Kalian pernah dengar imam hadis yaitu Imam Bukhari? Pernah dengar? Imam Bukhari pernah dengar nama Imam Bukhari? Imam Bukhari itu ternyata seorang imam hadis atau imam atau seseorang yang membukukan, menghafalkan hadisnya Rasulullah yang segitu banyak sehingga terkenal sebagai kitab Sahih Bukhari. Itu kelahirannya kalau tidak salah dari beberapa referensi yang pernah saya temukan, saya baca, saya dengar itu ada di sini dari Uzbekistan. Bukan kelahiran itu kelahirannya Arab. Jadi kalau dari Arab Saudi itu ke timur lautnya agak jauh, lumayan gitu ya.
antara Arab Saudi dengan Uzbek atau Uzbek dengan India, hampir sama jaraknya. Maka ini adalah bagian tak terpisahkan dari dari perkembangan pemikiran yang ada di dunia Islam gitu ya. Termasuk nanti kalau ada wilayah Samarkand. Nah, Samarkand itu di sini ya, Samarkand atau Samarkand ya. Ini ada Bukhara. Nah, Bukhara berarti ya Imam Bukhari itu ya, termasuk wilayahnya Uzbekistan di sini. Oke. Tajikistan. Oke. Ada yang pingin ke sana? Saya, Pak. Amin. Elsa, semoga bisa jadi atau Allah berkehendak kamu nanti kesananya itu bukan sekedar tamasya religi gitu ya, tapi bisa jadi kamu menetap di sana ya. Karena dikehendaki oleh Allah punya jodoh dari sana, nggak apa-apa juga ya. Tapi yang jelas dimanapun, sekali lagi selagi kita menghambanya pada Allah dan yang kita bijak adalah bumi Allah, ya sudah selesai. Jadi dimanapun berada itu ya, itu kata kuncinya begitu ya. Sama Rasulullah oke, sama Allah oke, artinya tetap atau punya ketauhidan yang bagus dimanapun, apa terserah ya. Baik, bisa dilanjut untuk kelompok yang lain atau kelompok selanjutnya, silakan. Kelompok 5, Pak. Siap. 5. Oke, silakan. Sampun terlihat no, Pak? Belum. Sampun terlihat. Belum. Ini malah WhatsApp yang keluar. Nggih, bentar. Sebelahnya mungkin. Nah, itu kayaknya. Nge-lag Pak HP-nya. Apa, sabar. Sampun. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Indah Mafidatun Nurul Hakiki dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Qadariyah yang beranggotakan saya sendiri, Indah Mafida, nomor absen 8, Isnaini Maulidia, nomor absen 10, Nilatu Zahro, nomor absen 20, dan Syalini Dwi, nomor absen 30. Nomor 1, tokoh pendiri aliran Qadariyah. Ma'bad Al-Juhani. Ma'bad adalah seorang tabai yang dapat dipercaya dan pernah berguru pada Hasan Al-Basri. 2. Ghailan ad-Dimashqi. Ghailan adalah seorang orator berasal dari Damaskus dan ayahnya menjadi Maula Utsman bin Affan. 3. Ja'ad bin Dirham. Ketiga tokoh ini dianggap sebagai pelopor aliran Qadariyah pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. 2. Doktrin operan atau paham Qadariyah. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya. Dengan demikian, segala tindakan manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendak sendiri, berbuat baik maupun berbuat jahat. Nomor 3. Sikti.
Pokok pemikiran aliran Qadariyah inti pemikiran aliran Qadariyah adalah kehendak bebas manusia, artinya manusia memiliki daya untuk memutuskan keinginannya secara mandiri, terlepas dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Di saat bersamaan, aliran Qadariyah memandang bahwasannya Allah menganugerahkan akal agar manusia mempertimbangkan dengan bijaksana setiap laku yang akan diperbuatnya. Para pengikut aliran Qadariyah memosisikan akal sebagai instrumen penting adalah penimbang keputusan manusia. Pandangan bahwa akal adalah hal krusial dalam laku beragama kelak mempengaruhi aliran yang lahir di era kemudian, yakni Mu'tazilah pada tahun 723 Masehi. Nomor 4. Oleh karena itu, ia berhak mendapat pahala atas kebaikan yang dilakukannya dan juga berhak pula memperoleh hukuman atas kejahatan yang diperbuatnya. Ganjaran kebaikan di sini disamakan dengan balasan surga kelak di akhirat dan ganjaran siksa dengan balasan neraka kelak di akhirat. Itu didasarkan atas pilihan pribadinya sendiri, bukan oleh takdir Tuhan. Karena itu sangat pantas orang yang berbuat akan mendapat balasannya sesuai tindakannya. Paham takdir yang dikembangkan oleh Qadariyah berbeda dengan konsep yang umum yang dipakai oleh bangsa Arab ketika itu, yaitu paham yang mengatakan bahwa nasib manusia telah ditentukan terlebih dahulu. Dalam perbuatannya, manusia hanya bertindak menurut nasib yang telah ditentukan sejak azali terhadap dirinya. Dengan demikian, takdir adalah ketentuan Allah yang diciptakannya bagi alam semesta beserta seluruh isinya sejak azali, yaitu hukum dan dalam istilah Al-Qur'annya adalah sunnatullah. Aliran Jabariyah dan Qadariyah secara alamiah sesungguhnya manusia telah memiliki takdir yang tidak dapat diubah. Manusia dalam dimensi fisiknya tidak dapat berbuat lain kecuali mengikuti hukum alam. Misalnya, manusia ditakdirkan oleh Tuhan kecuali tidak mempunyai sirip seperti ikan yang mampu berenang di lautan lepas. Demikian juga manusia tidak mempunyai kekuatan seperti gajah yang mampu membawa barang 100 kg. Dengan pemahaman seperti ini, tidak ada alasan untuk menyadarkan perbuatan kepada Allah. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah banyak ayat-ayat Al-Quran yang berbicara dan mendukung paham itu. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa pemaparannya dari kelompok Qadariyah, kelompok 5. Kata kunci dari Qadariyah adalah manusia punya kebebasan untuk berkehendak, untuk melakukan apapun itu sesuai qadarnya, sesuai kehendaknya sendiri gitu ya. Sehingga kelak di yaumil kiamah itu pantas saja kalau yang dulu kehendaknya berlaku baik maka dapat ganjaran, begitu juga sebaliknya begitu ya. Seperti yang disampaikan juga bahwa pemahamannya kelompok Qadariyah ini ketika itu memang frontal ya, atau bertentangan dengan pemahaman masyarakat Arab ketika itu, yang masyarakat Arab ketika itu memaknai bahwa apa yang berlaku pada dia itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah sejak awal atau sejak azali seperti itu ya, sehingga memang manusia tinggal melakukan saja begitu ya. Mungkin agak sedikit Jabariyah ini. Kalau Qadariyah ini kelompok pertentangannya atau kelompok yang berseberangan adalah Jabariyah begitu ya. Kalau Jabariyah ya mungkin nanti bisa disampaikan oleh kelompok Jabariyah. Kalau Qadariyah itu ya, kata kuncinya, cluenya adalah kebebasan berkehendak mutlak yang itu dimiliki oleh manusia gitu ya. Karena sudah dibekali akal, maka manusia itu berkesempatan untuk melakukan apapun itu sesuai dengan kehendaknya sendiri gitu ya.
Sekali lagi ini pemahaman di Qadariyah, jangan juga ditarik sebagai sebuah paham, sebuah doktrin yang bisa diikuti gitu ya, karena kita yakin atau dalam tataran doktrin Ahlussunnah wal Jamaah tidak seperti itu gitu ya. Jadi tidak serta merta mutlak manusia punya kehendak bebas begitu. Seperti yang diilustrasikan tadi, manusia tidak mungkin memikul beban yang luar biasa seperti gajah, ya gitu tadi ya. Dan seterusnya. Baik, tinggal 6 menit. Ada satu lagi kelompok yang mau presentasi? Ada? Ini luar biasa, IPS 2 sudah ada 3 kelompok Khawarij, Maturidiyah, Qadariyah. Barangkali satu lagi sebelum kita berada di penghujung sesi. Ada? Minggu depan jadwal kita PJJ atau PTM? PJJ Pak. Masih PJJ juga. Ada apa-apa ya. Jadi sekali lagi kalau ada tugas kelompok dan kita atau kalian diminta untuk presentasi di depan, itu dianggap aja sebagai sebuah latihan, sebuah sarana untuk kalian bisa menyampaikan atau menuangkan atau menunjukkan kemampuan kalian begitu ya. Saya yakin kalian ini anak-anak hebat, anak-anakku yang hebat, anak-anakku yang calon orang-orang hebat di kelak di kemudian hari. Oleh karena itu, mulai sekarang ketika ada forum seperti ini, forum-forum ilmiah seperti ini, maka antusias sajalah. Pak, saya takut salah. Pak, kami takut nanti pendapat kami nggak benar atau belum benar. Jangan takut itu ya, karena di forum atau kajian ilmiah itu atau forum diskusi seperti kita lakukan hari ini, kita sama-sama mencari, kita sama-sama mengupas begitu ya materi-materi yang ada berdasarkan referensi yang ada begitu. Sehingga jangan pernah takut, karena ini adalah sesuatu yang baik, maka sesuatu yang baik itu perlu kita berlatih terus gitu ya. Untuk menjadi orang baik itu kita perlu berlatih terus gitu ya. Sehingga harapan saya nanti di kemudian hari kalian kalau dengan situasi atau kondisi apapun itu dalam forum-forum ilmiah, dalam kajian-kajian ilmiah, kalian bisa eksis, bisa perform, bisa menunjukkan ternyata anak ini punya kemampuan lebih dan seterusnya begitu ya. Baik, kalau tidak ada apa tidak ya? Tabar satu lagi dari kelompok yang lain barangkali. Mu'tazilah ataukah Jabariyah atau Asy'ariyah? Ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan minggu depan dengan tetap semangat begitu ya. Mohon teman-teman yang lain yang tidak ada kendala teknis dan sejenisnya, maka silakan untuk bergabung gitu ya, karena ini adalah forum kita bersama gitu. Kalau kalian nggak ada yang mau masuk ke forum ini atau ke meeting ini, saya kira nggak akan ada situasi atau suasana kita berdiskusi seperti ini gitu ya. Maka silakan itu dipahami sebagai sesuatu yang baik untuk kehidupan kita, baik di masa sekarang ataupun di masa mendatang begitu. Oke, ada yang mau disampaikan?
mungkin terlepas dari materi yang sudah kita bahas ini, ataukah tentang Bebras yang kemarin yang masih nandon tugasnya, barangkali ada yang mau disampaikan, silakan. Putra, monitor Putra. Putra masih monitor? Iya Pak, kenapa? Baik, Putra, saya minta kamu mewakili kelas 11 IPS 2 untuk menyampaikan testimoni terhadap materi computational thinking atau Bebras kemarin. Nanti beberapa poin yang perlu disampaikan itu nanti saya jabri ke WA ya, boleh. Jadi nanti buat video pendek dengan kameramu, dengan HP kamu tentang Bebras itu menurut saya seperti ini. Pokoknya sampaikan testimoni yang positif aja, jangan yang negatif itu. Misalkan Bebras ini menantang saya untuk berpikir secara logis dan seterusnya. Untuk permainan yang ada di Blockly itu ternyata sangat asik karena saya dikenalkan dengan bahasa pemrograman JavaScript misalnya seperti itu. Jadi nanti beberapa poin akan saya jabarkan ke Putra sebagai perwakilan dari kelas 11 IPS 2 tentang testimoni pelaksanaan pelatihan atau penyampaian materi computational thinking. Siap ya Putra ya? Insya Allah Pak. Kalau menurut saya sih Bebras sudah pikiran agak kayak ya cukup menantang sih, kayak kepribadian gitu. Nah itu nanti di record aja, pakai video ya, record pakai video bukan voice. Jadi nanti mungkin durasi ya maksimal 5 menit lah. Nanti setelah itu videonya kirimkan ke Bapak ya. Karena hari ini di sela-sela saya menyampaikan materi atau mendampingi diskusi kelas, saya juga minta bantuan kalian untuk membuat testimoni sehingga nanti akan saya kirimkan ke Biro Unitomo Surabaya itu bahwa anak-anak saya ini loh sudah hebat-hebat. Ini buktinya, ini testimoni mereka begitu ya. Terima kasih anak-anakku yang hebat di 11 IPS 2 sudah berkenan gabung meskipun ya tidak maksimal dari semua siswa yang ada di kelas ini. Sekali lagi apa yang hari ini kita kerjakan semoga dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah yang diridhoinya, amin, dan berbuah pahala atau injury time. Rahma, selamat datang Rahma. Barangkali mungkin bisa di on-kan kamera sebentar untuk saya capture. Bentar aja. Baik, silakan on kamera, on cam. Sebentar Pak. Sebentar Pak nyari. Iya, pakai jilbab Pak. Sebentar pakai jilbab. Oke. Setelah materi saya ada materi apa ini? Bahasa Indonesia. Bu Isa. Bu Isa. Oh iya Bu Isa. Iya Bu Isa. Ya guru besar ya. Cikgu. Cikgu besar. Cikgu besar. Oke. Ayo sebentar aja. Oke, Indah sudah muncul, Asfi sudah. Kok tutup lagi. Ya wes, kalau nanti mungkin terlalu di lama-lama nanti malah nggak efektif ya. Mungkin cukup aja lah, enggak apa-apa. Insyaallah pertemuan atau meeting berikutnya seperti yang dulu pernah kita coba, pernah kita lakukan di akhir dari sesi ini,
kita foto bareng begitu ya, biar ke capture-nya bukan hanya profilnya saja begitu. Terima kasih anak-anakku yang hebat. Kita akhiri PJJ kali ini dengan bacaan hamdalah bersama dan kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Tetap semangat menjadi generasi, menjadi pribadi yang lebih baik dari yang kemarin, lebih baik dari sebelumnya. Sanggup? Sanggup. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live, silakan.